Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita akan kembali sharing membahas pertanyaan atau konsultasi dari teman-teman viewers. Dan pertanyaannya ini berkaitan dengan masalah warisan. Ada banyak pertanyaan yang masuk ke channel saya, tapi kita akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan hari ini bisa membahas satu atau dua atau mungkin 3 pertanyaan tentang warisan ya. Baik, langsung saja. Pertanyaan yang pertama ini dari akun YouTube @nyaipingits89. Cukup panjang, saya bacain dulu pertanyaannya dan juga kronologisnya ya. Bang, izin bertanya, beberapa puluh tahun lalu ayah saya bercerai dengan ibu saya. Lalu ayah saya menikah lagi, punya anak dari wanita itu. Lalu bercerai lagi. Terus ayah saya meninggal. Rumah ayah saya dikuasai mantan istrinya berikut anak dan suami barunya. Yang saya tanyakan, apakah si mantan istrinya itu punya hak tinggal di rumah tersebut, di rumah ayah saya, sedangkan itu rumah dan tanah punya ayah saya? Yang kedua, apakah saya bisa menuntutnya dan apakah saya ahli warisnya secara sah? Secara saya anaknya dari ibu saya, dalam kurung istri pertama ayah saya. Mohon dijawab Bang, terima kasih. Baik, nanti yang punya pendapat, punya pengalaman, punya kompetensi ini di bidang waris, silahkan untuk sharing-sharing di kolom komentar di bawah video ini. Saya akan menjawab secara simple aja ya. Saya sudah membuat peta seperti ini dari kronologis yang disampaikan dari sahabat penanya tadi ya, teman-teman. Langsung saja kita bahas. Nah, di sini kan permasalahan sahabat kita ini, beliau ini yang bertanya ini adalah AB ya, ini yang bertanya, yang punya permasalahan. Jadi ceritanya dahulu si A ini seorang laki-laki, kemudian menikah dengan seorang wanita bernama B. Menikahlah A dengan B. Kemudian dari pernikahan A dan B memiliki keturunan yaitu AB. Nah, yang bertanya ini sahabat kita ini posisinya anak dari A dan B, perkawinan A dengan B. Kemudian A dengan B berpisah, bercerai. Ini keterangannya saya tulis bercerai. B ini adalah istri pertama dari si A. Kemudian setelah bercerai dengan si B, si A ini menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama C. Kemudian, setelah beberapa waktu kemudian, si A dengan C ini juga bercerai. Dan si A dengan si C, perkawinan si A dan si C ini melahirkan anak, sebut saja namanya AC atau AC. Setelah bercerai dengan istrinya ini ya, si A ini dengan istri keduanya, si A ini wafat atau meninggal. Pada saat si A ini hidup, si A ini punya harta benda, punya rumah. Taruhlah rumah, ini kan yang disebutkan teman kita tadi rumah. Rumah warisan atau peninggalan si A. Ternyata rumah warisan atau peninggalan si A, saat ini ditempatin atau dikuasain oleh si C yang ternyata sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, sebut saja D. Dan pernikahan C dengan D itu sudah punya anak juga, ya. Sebut saja namanya CD. Si C dan D ini tinggal di rumah peninggalan si A bersama suami barunya, bersama anaknya dari suami baru tersebut. Nah, teman kita bertanya nih, apakah C dan D, ya, mantan istri dari ayah AB ini, kemudian dengan suami barunya tinggal di rumah peninggalan si A, apakah dia punya hak? CD ini punya hak. Dan dia haknya apa? Tinggal di sini. Baik, kita akan bahas ya pertanyaan yang pertama. Untuk menjawab C dan D punya hak atau tidak terhadap rumah ini, kita akan perjelas dulu posisi rumah. Rumah ini berasal dari mana? Itu kan kita telusuri. Rumah ini, karena di sini kan tidak dijelaskan secara mendetail, saya ilustrasikan gini aja deh. Rumah ini hasil perkawinan antara A dengan B. Jadi pada saat A dan B menikah, menjalankan rumah tangga,
sampai memiliki rumah pribadi. Nah, maka di sini kan posisinya A dan B ini bercerai, berpisah. Seharusnya atau pada hakikatnya rumah si A ini yang dulu hasil perkawinan A dengan B, kalau misalkan rumah ini belum dibagi dua ketika mereka bercerai, belum dibagi harta bersamanya, maka sebetulnya si B ini yang mantan istrinya si A ini masih punya hak atas rumah ini. Dia boleh kalau dia mau menuntut. Gitu ya, itu yang pertama. Jadi rumah ini adalah rumah bersama, harta bersama, rumah gonogini antara A dengan B. Dan rumah ini pun belum dibagi dua, pembagian harta bersamanya antara si A dengan si B. Kemudian si A dengan si C ini menikah, tapi si A pada saat itu sudah punya rumah. Maka dapat dikategorikan rumah ini, ketika A dan C menikah, rumah ini adalah rumah bawaan si A, yang tentunya masih ada hak si B di sini sebagai harta gonogini. Otomatis kalau si A dengan si C ini bercerai, maka si C ini sebagai istri yang kedua tidak memiliki hak terhadap rumah ini, tidak punya hak waris, tidak punya hak gonogini terhadap rumah si A, karena rumah ini adalah harta bawaan si A ketika menikah dengan si C. Maka dapat disimpulkan dari pertanyaan yang pertama ini, C dan D tidak punya hak terhadap rumah peninggalan si A, baik itu hak gonogini maupun juga hak warisan. Itu ya, jadi jelas C dan D tidak punya hak. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi pendapat saya terkait dengan masalah ini untuk pertanyaan yang pertama, C dan D itu tidak punya hak terhadap rumah ini. Bagaimana kalau CD, anak pernikahan C dengan D, punya hak nggak terhadap rumah ini? Menurut saya ya tidak punya hak sama sekali ya. C dan D saja tidak punya hak, apalagi anaknya. Kemudian kalau AC, anak pernikahan antara A dengan C, punya hak nggak terhadap rumah ini? Jawabannya, dia punya hak waris. Karena AC ini merupakan ahli waris si A. Kalau misalkan si A meninggal, dia punya hak atas rumah ini sebagai warisan. Jadi di sini yang punya hak terhadap rumah peninggalan si A ini, dalam skema ini ya, dalam skema ini adalah si AB, anak pernikahan A dengan B, kemudian juga AC, anak pernikahan dari A dengan C. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, siapa sih ahli warisnya? Apakah si AB ini berhak atas rumah peninggalan si A? Tentu dia berhak. Kenapa? Karena si AB ini dia adalah ahli waris dari si A. Ya, di sini dapat disimpulkan yang menjadi ahli waris dari si A ketika A meninggal di sini adalah si AB, kemudian AC ya. Kenapa C dengan B tidak menjadi ahli waris dari si A? Karena si B istri pertama, si C istri kedua itu bercerai pada saat si A masih hidup. Jadi ketika sudah bercerai ya tidak ada hak waris, tidak ada lagi hak waris kalau sudah bercerai seperti itu. Tapi kalau anaknya, anak AB kemudian juga anak AC, dia punya hak, dia sebagai ahli waris dari si A. Ya, kalau ditanya siapa saja ahli warisnya di dalam skema ini ya. Di luar skema ini tentu harus ditelusuri apakah si A ini masih punya orang tua kandung ya. Kalau ibu dan bapaknya masih ada, tentu ibu dan bapak dari si A ini juga berhak terhadap rumah peninggalan tersebut sebagai warisan. Itu ya. Jadi yang kedua, pertanyaan yang kedua menurut saya sudah terjawab. Sekarang yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Apakah AB bisa menuntut? Jawabannya tentu bisa. Karena rumah peninggalan si A ini pada saat ini dikuasai oleh C dan D. Ditempatin oleh CD, dikuasai sepihak oleh CD, apalagi misalkan tanpa dasar apapun, tanpa dasar jual beli, hibah, ataupun mungkin juga wasiat, secara sepihak begitu aja ya. Nah, oleh karena itu AB bisa menuntut si CD.
ya, untuk misalkan meninggalkan rumah tersebut atau misalkan mengganti rugi dan lain sebagainya. Intinya bisa menuntut si CD. Sebetulnya bukan hanya AB saja yang bisa menuntut si CD atau menggugat si CD, tapi AC juga punya hak untuk menuntut si CD. Kemudian juga si B juga kalau dia mau ikutan, dia berhak untuk menuntut karena dia masih punya hak atas rumah ini. Nah, tuntutannya seperti apa? Tentu harus dilihat dulu. Kalau secara kasat mata ini tentu lebih mengarah kepada perdata, ya, terkait dengan warisan. Perbuatan melawan hukum, dia menempati suatu rumah yang bukan haknya secara melawan hukum, ya, misalkan tidak ada bukti-bukti peralihan yang sah. Nah, maka itu harus dituntut, digugat secara perdata ke pengadilan negeri. Tapi kalau misalkan ada unsur-unsur pidana, misalkan ada pemalsuan surat, keterangan, dan lain sebagainya, maka si CD ini ya bisa dituntut secara pidana, dilaporkan kepada pihak kepolisian dengan tuduhan melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen. Nah, itu saja yang dapat saya bahas. Silahkan yang punya pendapat untuk sharing di kolom komentar di bawah video ini. Baik, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua, ya. Mana tadi terkait dengan warisan dari akun YouTube @masdian_asrimurianta T. Bang, mau tanya, tanah warisan dari kakek bapak saya dijual adik-adiknya tanpa sepengetahuan kami. Apakah kami anak dari bapak saya bisa keberatan atau menggugat tanpa ada persetujuan dari anak-anaknya bapak kami? Ya, baik. Kita petakan dulu ya permasalahannya. Jadi saya ilustrasikan seperti ini. Nanti teman-teman yang punya pendapat, yang punya pengalaman, yang punya keahlian di bidang waris, boleh banget buat sharing-sharing di kolom komentar di bawah video ini, ya. Petanya seperti ini kurang lebih. Tanah warisan dari kakek. Oke, dari seorang kakek. Ya, kakek mewarisi sebidang tanah. Kemudian si kakek ini punya anak. Di sini tidak disebutkan berapa anaknya, tapi saya ilustrasikan saja anaknya 3 misalkan. A, B, dan C. Kemudian si A punya anak misalkan 2, ya, A1, A2. Begitupun dengan B, B1, B2. C punya anak juga, C1, C2, atau 3 misalkan, ya, anaknya C3. Oke, bagannya seperti ini sederhananya, ya. Jadi si kakek ini, ya, atau jangan ditulis kakek deh, ya. Kita tulis aja misalkan di sini pewaris lah. Di sini pewaris. Oke, di dalam bagan ini tentu yang menjadi ahli warisnya adalah A, B, dan C. Karena A, B, dan C adalah anak kandung dari si pewaris dan mereka masih hidup semua pada saat pewaris meninggal. Dan pewaris ini memiliki sebidang tanah. Di dalam permasalahan ini, ya, memiliki sebidang tanah, kemudian tanah tersebut di sini tadi keterangannya dijual, ya. Baik, jadi tanah ini dijual oleh si B dan si C. B dan C ini mau menjual tanah warisan, yang mana tanah warisan ini belum dibagi. Jadi tanah warisan si pewaris belum dibagi kepada 3 ahli waris ini. Kemudian tanah warisan tersebut akan dijual atau mungkin sudah dijual oleh si BC, adik-adik dari si A ini. Ya, kemudian mau dijual atau mungkin sudah dijual tanpa sepengetahuan. Ya, jadi BC ini menjual atau mau menjual tanah warisan tanpa sepengetahuan si A. Kenapa? Karena si A ini masih punya hak terhadap tanah warisan ini karena tanah warisan tersebut belum dibagikan kepada masing-masing ahli waris. Begitu, ya. Nah, pertanyaannya, apakah kami anak dari bapak saya bisa keberatan atau menggugat? Untuk menjawabnya sebetulnya kita harus tahu dulu apakah si A ini
masih hidup atau sudah meninggal. Kalau masih hidup, maka yang lebih berhak untuk mengajukan keberatan, untuk menuntut secara hukum, untuk menggugat kalau misalkan harus ke pengadilan, maka si A. A ini yang berhak karena dia sebagai ahli waris yang utama, yang langsung ya, selain daripada BC. Bagaimana kalau anak-anaknya? Anak-anak dari si A, yaitu A1 dan A2. Bisa nggak dia menuntut, mengajukan keberatan kepada BC, kepada paman-pamannya? Jawabannya secara langsung tentu tidak bisa karena ayah dari si A1, A2 ini masih hidup. A lah yang harus melakukan untuk mendapatkan haknya dari tanah warisan tersebut atau dari hasil penjualan tanah warisan tersebut. Gitu. Jadi si A berhak untuk mengajukan upaya hukum. Biasanya mengajukan gugatan karena si B dan si C ini telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual warisan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari si A. Kemudian juga B dan C ini berpotensi untuk dituntut secara pidana, dilaporkan secara pidana karena bisa saja mereka B dan C ini melakukan pemalsuan dokumen, pemalsuan surat atau pemalsuan tanda tangan dari si A. Karena untuk menjual tanah warisan, prosedurnya kan kalau tanah warisan dijual itu harus ada persetujuan semua ahli waris. Ada tanda tangan persetujuan dari para ahli waris pada saat tanah warisan tersebut hendak dijual. Kurang lebih seperti itu. Silahkan yang punya pendapat, punya pengalaman, punya keahlian di bidang waris, sangat-sangat boleh untuk sharing di kolom komentar di bawah video ini. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya, dari akun YouTube @rianramadan9746. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ayah saya sudah meninggal sejak saya kecil. Dia memiliki rumah dan beberapa aset lainnya. Setelah itu, ibu saya menikah lagi dan mempunyai anak dari suami barunya. Baru-baru ini, ibu saya melakukan pembaruan surat rumah peninggalan mendiang ayah saya, dan surat rumah itu dibuat atas nama anak dari suami barunya ini. Pertanyaan saya, apakah anak dari suami barunya itu berhak atas rumah peninggalan mendiang ayah saya itu, Pak? Dan bagaimana cara penyelesaiannya? Terima kasih. Baik, kita akan petakan lagi permasalahannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bersangkutan atau yang bertanya. Jadi gini, kita petakan gini aja deh. Seorang laki-laki, si A menikah dengan si B ya. Dalam kasus teman kita ini. Kemudian memiliki rumah. Ya, mereka punya rumah. Mereka punya rumah. Juga aset yang lain, misalkan tanah, kemudian juga misalkan kendaraan dan lain-lain. Kemudian A ini meninggal, suami dari B ini meninggal. Ya. Setelah itu ibu saya menikah lagi. Jadi si B ini nikahlah dengan si C. Ya, suami baru dari si B. Dulu pernikahan si A dan si B ini punya anak. Di sini tidak disebutkan berapa anaknya, tapi saya ilustrasikan aja, misalkan anaknya 2. Anaknya 2 ya. Yaitu AB1 dan AB2. Setelah A meninggal, B menikah lagi dengan laki-laki yang lain, dengan suami barunya, dan dengan suami barunya ini punya anak. Jadi pernikahan BC ini punya anak, sebut saja namanya BC, gitu ya. Kemudian baru-baru ini ibu saya melakukan pembaruan surat rumah peninggalan mendiang ayah saya. Jadi rumah ini merupakan warisan ya. Karena si A dan si B ini mereka suami istri, kemudian A meninggal, maka B ini punya hak waris terhadap aset-aset yang dimiliki oleh
si A ini, almarhum si A. Nah, kemudian permasalahannya, baru-baru ini ibu saya melakukan pembaruan surat rumah peninggalan mendiang ayah saya. Dan surat rumah itu dibuat atas nama anak dari suami barunya ini. Jadi rumah ini ya, rumah peninggalan si A, itu di atas namakan SHM-nya dibalik nama menjadi atas nama si BC ini. Ya, anak dari perkawinan B dengan suami barunya yaitu si C. Gitu kan permasalahannya begitu. Pertanyaannya, apakah anak dari suami barunya ini berhak atas rumah peninggalan mendiang ayah saya itu? Si BC ini sepengetahuan saya, si BC ini tidak memiliki hak apapun terhadap rumah peninggalan si A. Utamanya tidak punya hak waris. Kenapa? Karena BC lahir dari pernikahan B dengan C. Sedangkan rumah ini warisan si A, almarhum suami si B. Otomatis yang menjadi ahli waris dari si A ini dalam bagan ini ya, dalam bagan ini yaitu si B, istrinya, kemudian juga anak-anak perkawinan AB yaitu AB1, AB2, pokoknya anak-anak dari perkawinan AB ini dalam bagan ini ya. Gitu. Jadi kalau untuk si BC, dia tidak punya hak terhadap rumah ini, tidak punya hak waris utamanya. Jadi kalau misalkan rumah tersebut dibalik nama oleh si B ini, dari misalkan atas nama si A menjadi atas nama si BC, itu harus jelas dulu apakah rumah ini misalkan sudah diselesaikan pembagian warisannya, kemudian rumah ini menjadi atau diberikan kepada si B, menjadi milik si B misalkan ya sebagai warisan. Kemudian rumah ini mau dibalik nama atas si C, atas si BC itu boleh. Kalau misalkan rumah ini atau harta warisan si A ini sudah dibagi kepada ahli waris yang lainnya, boleh. Tetapi kalau misalkan rumah ini yang merupakan warisan belum dibagikan kepada seluruh ahli warisnya, tiba-tiba dibalik nama sertifikat rumahnya oleh si B menjadi atas nama si BC, maka sepemahaman saya itu sudah tergolong ke dalam perbuatan melawan hukum. Karena untuk mengalihkan kepemilikan suatu warisan, ya, apakah itu rumah atau tanah, itu harus sepengetahuan dan persetujuan dari para ahli waris. Harus dapat persetujuan dari AB1, AB2. Kemudian kalau A ini misalkan masih punya ayah, masih punya ibu, dia juga masih punya hak terhadap harta peninggalan si A sebagai anak mereka. Gitu ya. Jadi sebetulnya harus diketahui dulu apakah rumah ini atau secara globalnya harta peninggalan, harta warisan si A sudah dibagikan kepada para ahli warisnya. Kalau sudah, apakah rumah ini menjadi bagian daripada warisan milik si B sebagai istri almarhum? Kalau misalkan benar rumah ini sudah menjadi milik si B atas dasar warisan yang sudah dibagi-bagi tersebut, maka rumah ini boleh untuk dialihkan oleh si B kepada siapapun, baik kepada anaknya, kepada suaminya, atau dijual ke siapa, dan lain sebagainya. Karena itu sudah mutlak menjadi hak si B. Tapi kalau misalkan belum dibagi kepada ahli waris yang lain, tetapi dialihkan, kepemilikannya, surat-suratnya diatasnamakan anaknya, maka secara hukum itu tidak bisa dibenarkan. Jadi anak-anaknya ini, anak-anak dari perkawinan AB ini bisa menuntut si B, bisa menuntut ibunya gitu ya. Nah itulah kalau perkara warisan itu terkadang hubungan kekerabatan, hubungan darah itu bisa menjadi tidak baik hanya karena warisan. Tetapi kalau bagi si AB1, AB2, ya mereka punya hak, nggak ada salahnya untuk menuntut ibunya sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menghormati si B sebagai ibu kandung, gitu kan. Yang dituntut adalah hak dia sebagai ahli waris dari si A. Ya, jadi anak-anak dari pernikahan A dengan B ini boleh dan memiliki hak untuk menuntut B dan juga menuntut BC. Seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Silahkan yang punya pendapat, yang punya pengalaman, yang punya keahlian di bidang waris terutama, silahkan sharing di kolom komentar di bawah video ini supaya teman-teman yang lain yang punya permasalahan waris serupa itu punya gambaran, bahkan punya jawaban terhadap permasalahannya. Itu saja yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf hanya beberapa pertanyaan yang dapat kita bahas dalam video kali ini.
Nanti yang punya pertanyaan boleh sharing, boleh tanya-tanya di kolom komentar. Kalau ada waktu kita bahas lagi. Kalau menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Desel. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.